Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi, saudara. Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah, edisi pagi ini Rabu 17 Juli 2024. Sari Berita. BPBD Flores Timur salurkan 6.000 dos air mineral untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Tiga 35 jamaah haji asal Kabupaten ND telah tiba kemarin di ND. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Flores Timur kembali salurkan bantuan kepada korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Selengkapnya dilaporkan Lady Badin. BPBD Kabupaten Flores Timur telah menyalurkan bantuan air mineral sebanyak 6.000 dos kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Penyaluran bantuan ini dimulai sejak Jumat 12 Juli 2024 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur, Avelina Halan, mengungkapkan bahwa bantuan air mineral ini merupakan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dijelaskan Avelina, desa-desa yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang meliputi Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Persiapan Padang Pasir, Desa Nawokote, Desa Persiapan Nawokote B, Desa Pululera, Desa Boru, serta Desa Boru Kedang. Bantuan ini juga didistribusikan ke dua desa di Kecamatan Ilebura, yakni Desa Dulipali dan Desa Nobo. Sejak hari Jumat minggu kemarin, BPBD sudah melakukan penyaluran air mineral merek Aqua ukuran 600 ml sebanyak 6.000 dos bantuan dari BNPB untuk desa-desa terdampak di Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura. Selain distribusi air mineral, BPBD Flores Timur juga telah melakukan penyiraman jalan untuk membersihkan sebaran debu vulkanik serta bantuan logistik lainnya. Selain itu, bantuan masker juga telah disalurkan melalui pemerintah kecamatan dan desa setempat untuk melindungi warga dari debu vulkanik. BPBD Flores Timur dan pemerintah daerah terus melakukan upaya penanganan dan memastikan bantuan sampai ke tangan warga yang membutuhkan, serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti rekomendasi dari pihak berwenang. Dari ND, Lady Badin melaporkan. Saudara, kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Nagekeo trennya meningkat. Hingga bulan Juni 2024 tercatat sudah 1.000 kasus lebih gigitan rabies di Kabupaten Nagekeo. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Untuk tahun 2024 ini kita harapkan tidak ada terjadi kematian. Tingginya populasi hewan penular rabies, khususnya anjing yang dipelihara oleh masyarakat, mengakibatkan kasus rabies terus meningkat di Kabupaten Nagekeo. Penyebaran kasus rabies sudah terjadi di semua wilayah Kabupaten Nagekeo. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo mencatat jumlah kasus gigitan rabies dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan terdapat warga yang meninggal dunia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Dr. Reni Wahyuningsi mengatakan kasus rabies di Nagekeo trennya meningkat. Tahun 2021 angka kasus gigitan sebanyak 2.416 kasus, tahun 2022 berjumlah 2.147 kasus, tahun 2023 2.461 kasus, sementara hingga bulan Juni 2024 kasus gigitan rabies telah mencapai 1.131 kasus. Tingginya angka kasus gigitan rabies dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan penular rabies. Untuk kasus rabies di Kabupaten Nagekeo, khususnya untuk kasus gigitan hewan penular rabies, tren kita dari tahun ke tahun itu meningkat. Dan dari 2001, 2022 sampai 2023, setiap tahunnya kita ada kematian. Untuk tahun 2024 ini kita harapkan tidak ada terjadi kematian. Melalui rapat koordinasi lintas sektoral,
kita didapatkan kesepakatan untuk melakukan vaksinasi serentak dengan kegiatan eliminasi selektif. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa menurunkan angka kejadian kasus gigitan hewan penular rabies. Masyarakat dihimbau untuk turut serta memberantas penularan rabies yang sangat membahayakan manusia. Warga juga diminta untuk patuh terhadap himbauan pemerintah agar kasus rabies tidak terjadi lagi di Nagikeo. RRI NDV Soo melaporkan. Sebanyak 35 orang jemaah haji asal Kabupaten Ende tiba di Bandara Haji Hasan Arobusman Ende dengan selamat pada Selasa siang kemarin, seperti yang dilaporkan Suimam. Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Muhammad Salam Daud mengatakan kedatangan para jamaah haji disambut dengan sukacita oleh keluarga dan kerabat yang telah menunggu dengan penuh harap di area kedatangan bandara. Dijelaskan, penerbangan jamaah haji menggunakan maskapai penerbangan Wings Air dari Kupang dan mendarat tepat waktu di Ende pada pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana para jamaah haji terlihat dalam keadaan sehat dan penuh semangat setelah menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci Mekah. Kita kemarin yang awalnya 40 meninggal 1, jadi kita sisa 39 jamaah haji kita. Dari 39 yang tiba di Juanda, 3 orang di Surabaya, di Dompu 1. Jadi kita 35 orang yang tiba di Ende. Ia melanjutkan, selamat kepada para jamaah haji Kabupaten Ende yang telah menyelesaikan ibadah haji dengan baik dan kembali dengan selamat di kota Ende tercinta. Ditambahkan, pihaknya berharap jamaah haji selama masa tunggu 21 hari tetap dipantau kesehatannya dan mudah-mudahan setelah kembali ke rumah mereka bisa berbaur di tengah masyarakat menjadikan haji haja yang mabrurah. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas para pengelola kelompok sadar wisata Pokdarwis, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende menggelar pelatihan koreografi tingkat dasar berbasis kompetensi bagi masyarakat dan para pelaku pariwisata. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Adapun kegiatan pelatihan koreografi tersebut dilaksanakan selama 4 hari, yakni dari tanggal 15 hingga 18 Juli 2024, bertempat di Hotel Makanul Amni, Kota Ratu, Kabupaten Ende. Kepada RRI, Selasa 16 Juli 2024, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Muhammad Sahab menuturkan, adapun maksud dilaksanakannya kegiatan pelatihan koreografi tingkat dasar berbasis kompetensi kepada para pelaku pariwisata tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan kecintaan masyarakat lokal dan pelaku ekonomi kreatif di desa wisata dalam bidang seni tari tradisional, serta mampu menciptakan gerakan tari yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta pelestariannya. Ditambahkannya, adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut antara lain meningkatkan pengetahuan peserta dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan meningkatkan pengetahuan tentang koreografi serta meningkatkan kreativitas peserta sehingga mampu menciptakan gerakan tari untuk kepentingan atraksi wisata di desa wisata. Seni musik dan tari selalu digandeng menjadi bagian dari atraksi pariwisata. Maka Dinas Pariwisata Kabupaten ini memandang perlu untuk meningkatkan sumber daya manusia pariwisata dengan melaksanakan pelatihan koreografi dengan sasaran peserta adalah masyarakat dan pelaku pariwisata yang ada di desa-desa wisata di Kabupaten Ende yang tergabung dalam Pokdarwis. Nah, dalam kegiatan ini pesertanya itu tidak hanya dari desa-desa wisata yang tergabung dalam Pokdarwis. Ada beberapa pertimbangan kami untuk melibatkan juga peserta dari lembaga pendidikan. Sekurang-kurangnya ada 3 orang yang kami libatkan dari Pondok Pesantren Wali Sanga, juga dari sanggar-sanggar tani tari, seni musik juga kami libatkan. Lanjut Sahab, diharapkan kepada para peserta agar setelah mengikuti pelatihan dasar koreografi tersebut, mampu menciptakan gerakan-gerakan tari untuk kepentingan atraksi di desa-desa wisata. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan koreografi tingkat dasar berbasis kompetensi bagi Pokdarwis yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende tahun 2024 ini berjumlah 30 peserta yang berasal dari desa-desa wisata atau kelompok sadar wisata serta dari lembaga pendidikan dan sanggar-sanggar seni. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Sebagai wujud dukungan pariwisata berkelanjutan pesisir utara Labuan Bajo, komunitas relawan pariwisata yang disingkat Corps Green Lovers hadir di Desa Tanjung Boleng. Laporan disampaikan Epi Wahab. Tanjung Boleng merupakan sebuah desa di Pulau Flores, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan berada di pesisir utara Labuan Bajo. Memiliki beberapa potensi wisata yang mulai ramai dikunjungi wisatawan dan masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang pelestarian lingkungan dan kepariwisataan, komunitas relawan pariwisata yang disingkat Corps Green Lovers hadir di Desa Tanjung Boleng. Pendiri Corps Green Lovers serta penggiat dan relawan pariwisata Yakobus Stefanus Muda dalam dialog bersama RRI mengatakan, Green Lovers ini merupakan bagian dari inisiatif merintis dan mengambil peran dalam pelestarian lingkungan, khususnya pariwisata yang terdiri dari para pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, beberapa unsur pemerintah desa, dan perwakilan cendekiawan Katolik wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Di saat di mana perkembangan Labuan Bajo sudah semakin tinggi, tingkat pertumbuhannya, kami melihat bahwa untuk pengembangan pariwisata, dia harus berdampak kepada masyarakat lokal, hingga masyarakat lokal harus menyambut ini. Kami membentuk komunitas relawan pariwisata Green Lovers. Ya. Disingkat Corps Green Lovers. Adalah kelompok masyarakat di Labuan Bajo, khususnya di Tanjung Boleng, yang berinisiatif merintis dan mengambil peran dalam pelestarian lingkungan dan khususnya kepada pariwisataan. Kami membantu untuk mengembangkan kepariwisataan dan pelestarian lingkungan di Desa Tanjung Boleng, Manggarai Barat, Flores, dan bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Tanjung Boleng Saharudin menyampaikan apresiasinya dengan adanya Green Lovers yang sangat disambut positif oleh para pemuda, khususnya para penggiat pariwisata di desanya. Harapannya cukup bagus dah, kalau menurut saya, karena Green Lovers ini juga kan semua anak muda juga merespon dengan bagus, karena memang sebelumnya kan saya akan berkoordinasi dengan semua anak muda, khususnya mereka yang penggiat pariwisata. Setelah sudah disepakati, oke, kita buatkan nama, cocoknya nama apa sehingga muncullah Green Lovers. Diharapkan dengan adanya Green Lovers ini bisa menjadi sebuah wadah dan kekuatan untuk para pemuda untuk bersatu dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah pariwisata yang berkembang sangat pesat saat ini di Labuan Bajo. Apalagi dengan melihat kondisi dunia yang saat ini kurang baik akibat pengaruh karbon, sehingga dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam menjaga kelestarian mangrove di Desa Tanjung Boleng saat ini. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Untuk memperkuat kemampuan literasi anak dan mengenalkan beragam profesi baru kepada mereka, Taman Baca Mustika ND berkolaborasi dengan Taman Baca Ila Onenua menggelar kegiatan studi tour. Rosa Dalima berikut melaporkan. Untuk meningkatkan semangat animo adik-adik. Peserta study tour merupakan anggota Taman Baca Ila Onenua Ion, yakni siswa kelas 5 dan 6 SDK Wolondopo 1 Detupau, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten ND. Kepada RRI Senin sore, pengelola Rumah Baca Mustika, Iin Harlina Dewi mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan pada 10 Juli 2024 lalu ini sekaligus mengisi waktu liburan sekolah dan juga memperkenalkan tempat-tempat bersejarah, pusat layanan publik, dan hal-hal edukatif lainnya. Dalam perjalanan selama sehari, 15 anak tersebut mengunjungi Bandara Haji Hasan Arubusman ND, Pelabuhan IP, situs rumah Bung Karno, Taman Renungan Bung Karno, dan juga Pantai Kota Raja. Dia berharap study tour ini menjadi momentum penting bagi anak dalam menambah wawasan serta mengenal dunia yang lebih luas. Kita berharap kegiatan ini jadi momentum penting buat mereka gitu. Butuh figur-figur yang beda. Itu maksudnya figur-figur yang tidak pernah mereka jumpai di kampungnya gitu. Kayak mungkin untuk sekolah mungkin dia menemukan profesi-profesi baru di setiap perjalanannya. Kayak kemarin kita kunjung ke bandara, di situ mereka tahu ada pilot, ada pegawai bandara dan segala macamnya, ada pramugari. Kemudian ke pelabuhan ada nakoda, ada pegawai kapal, segala macamnya gitu. Itu untuk inspirasi biar mereka untuk semangat lagi untuk belajar gitu. Selain itu, lanjut Iin, pihaknya juga mengagendakan kegiatan belanja mandiri di salah satu minimarket di Kota ND dengan tujuan melatih keberanian memilih barang sesuai kebutuhan atau keinginan dan melatih pengendalian diri anak dalam menggunakan uang. Pengelola Taman Baca Ila Onenua, Fikar Laka, mengaku
Seluruh peserta sangat antusias dan semangat selama mengikuti kegiatan. Menurutnya ini menjadi pengalaman baru bagi beberapa anak yang belum pernah ke kota Ende sebelumnya. Mereka sangat antusias dan bahagia sekali karena baru pertama kali ada yang sebagian baru kunjung ke kota Ende dan juga kunjungan ini langsung ke tempat-tempat yang mereka baru tahu, yaitu di Bandara Haji Abdul Usman dan juga ke Pelabuhan IPI dan juga ke situs rumah Bung Karno, dan mereka sangat antusias sekali dan bahagia, dan mereka pulang dan sangat gembira dan cerita banyak hal terhadap kunjungan mereka. Fikar juga mengakui jika banyak orang tua yang ingin anaknya dilibatkan dalam program tersebut. Namun masih ada beberapa kendala sehingga jumlahnya masih dibatasi. Kedepannya study tour ini direncanakan akan menjadi agenda tetap Taman Baca Ila Onenua yang saat ini mendampingi 40 anak. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi ini, mengakhiri Warta Berita Daerah. Dan selanjutnya pendengar, dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.